Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Willianto. Saya akan menjelaskan sedikit tentang OSI layer. Pengertian dari OSI layer, Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan pembuatan OSI layer Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerja sama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. 7 model OSI layer. Berikut merupakan 7 model OSI layer, yang mana pada setiap lapisan atau layer mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. Layer pertama, physical layer. Layer kedua, data link layer. Layer ketiga, network layer. Layer keempat, transport layer. Layer kelima, session layer. Layer keenam, presentation layer. Layer ketujuh, application layer. Yang pertama, application layer atau lapisan ketujuh. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh, beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Yang kedua, presentation layer atau lapisan keenam. Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh, protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan sebagainya. Yang ketiga, session layer atau lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh, protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RDP, dan lain-lain. Yang keempat, transport layer atau lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket data telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran.
Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Yang kelima, network layer atau lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP mengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internetworking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Yang keenam, data link layer atau lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address atau Media Access Control Address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer kedua dapat beroperasi untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu Media Access Control atau MAC dan lapisan Logical Link Control atau LLC. Yang ketujuh, physical layer atau lapisan yang pertama. Dan mode oscillator yang terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikakan seperti Anda mengirim surat. Kesimpulannya, oscillator adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Oscillator juga memiliki 7 model layer yang terdiri dari application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.